Kalau gurunya kan bilang mau dibangunkan, tapi kan cara membangunnya kan dengan diinjak kan. Pak guru yang bersangkutan tuh kan bilangnya ya nggak tahu ada setan lewat apa kok saya bisa sampai melakukan seperti itu, kan bahasanya seperti itu. Warga kekeh pokoknya minta yang bersangkutan kan dikeluarkan, dalam arti dikeluarkan dari ruangan untuk warga itu untuk melihat, ya menemui warga. Rabu 10 September 2025. Hari itu tak akan dilupakan bagi murid-murid SMA Negeri Cepogo. Ketenangan sekolah mereka tiba-tiba menjadi mencekam setelah massa datang menggeruduk. Massa itu datang dari Tugu Sengon, Desa Meliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Massa menggeruduk setelah mendengar kabar tak mengenakan terkait salah satu warga mereka yang bersekolah di sana. X, siswa tersebut, mengaku diinjak oleh salah satu guru. Ia kemudian dikabarkan sampai mengalami cedera dislokasi di punggung. Kabar ini membuat tetangga X naik pitam, lalu menggeruduk sekolah tersebut. Suasana ketika itu disebut menjadi hampir tak terkendali. Teriakan, umpatan, dan suara deru gas motor yang memekakan telinga bersahutan. Warga minta sekolah menunjukkan dan mengeluarkan guru tersebut. Saya berkesempatan mewawancarai Nanang Yono, tetangga siswa tersebut, sekaligus tokoh masyarakat setempat. Saat itu ia merupakan salah satu massa yang datang ke sekolah. Ia menjadi salah satu perwakilan warga yang ikut dalam peristiwa mencekam itu. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Apa penuturan guru itu kepada warga yang sudah marah? Kemudian apa saja tuntutan warga? Ini adalah penuturan Nanan soal peristiwa itu. Mas, itu waktu mungkin Mas bisa cerita gitu, Mas. Itu waktu hari ketika adiknya Mas Nanang itu diinjak oleh guru, itu sampai rumah itu bagaimana Mas ceritanya, Mas? Itu kan ceritanya seperti ini. Jadi anak itu bercerita lah, intinya kan diinjak sama gurunya. Yang diinjak itu kan ada 3 murid ya, tapi kan si yang berada di tengah, yang 2 itu bisa bangun, tidak merasa kesakitan. Terus akhirnya dari cerita ini sendiri kan diantar pulang, dipakai mobil, dibawa ke tukang pijat. Itu kan awalnya seperti itu. Sampai saya tanya, yo apa dikasih sesuatu kan? Dia ini bilang kan dikasih uang 100.000 lah, katakanlah untuk biaya pijat lah, intinya kan seperti itu. Itu ceritanya itu pada hari yang sama setelah Enggak. Itu sudah kejadian itu tanggal 27 kalau nggak salah. Itu sudah kelewat hampir 2 minggu ya, kalau nggak 1 minggu itu. 27 Agustus. Iya. Iya, terus setelah 2 minggu itu baru cerita. Ya, baru cerita. Gitu. Ya awalnya saya ceritanya, saya tanya kok. Pas Kombo Karnan itu kenapa kok ragilem itu kan. Akhirnya kan dia bilang habis diinjak gurune kan sebenarnya. Nah, spontanitas saya mosok toh aku kan. Iya Mas gini. Ya wis esuk klarifikasi wae kalau apa tenan omongane bocah niku kan. Jadi kenapa Mas Nanang itu tanya itu karena melihat adanya Mas Nanang itu ada perubahan perilaku gitu ya di rumah. Iya, saya tanya, saya spontanitas pertama kali ya karena pas di acara seperti itu kok mosok seneng radi maem, mosok maaman radi maem kan. Ada acara apa itu Mas? Kombo Karnan sebelah ini. Dari tetangga itu. Dari tetangga. Mantu. Iya, hajatan. Jadi kan dia cerita bla 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 seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sendiri juga awalnya juga nggak terlalu percaya, tapi kan coba ditanya ke sekolah, akhirnya kan guru yang bersangkutan kan memang persis yang diceritakan juga itu.
Mas, itu mungkin bisa direkonstruksi itu kalau saya baca itu yang di berita-berita itu kan ada 3 siswa itu tidur gitu ya. Iya, Itu di kelas. di kelas. Di kelas. Itu apa Mas? Mereka sedang istirahat atau bagaimana itu Mas? Ceritanya kalau menurut itu Mas, adiknya Mas Nanang itu Mas. Gimana ya, Nek? Pas itu kan dia bilangin cuma tiduran di kelas bertiga kan seperti itu. Di lantai. Di lantai, di lantai kan di belakang itu, Iya. di meja belakang. Oh, jadi ketika tiduran, terus apa Mas? Yang ceritanya adiknya Mas Nanang itu bagaimana? Ya mungkin mau dibangunkan atau seperti apa. Kalau gurunya kan bilang mau dibangunkan. Tapi kan cara membangunnya kan dengan diinjak kan. Gitu. Akhirnya yang 2 bangun sih nggak merasa kesakitan gitu. Jadi seperti itu. Apa namanya, kalau yang saya baca itu kan apa kecetit atau bagaimana begitu ya Mas ya? Ada cedera begitu ya di tubuhnya setelah diinjak itu. Atau bagaimana Mas ceritanya Mas? Kan waktu itu saya juga tanya nanti tuh kayak opo kan juga ada kayak bekasnya itu kan juga ada bekasnya ya? ada. Seperti apa Mas bekasnya itu Mas? Kayak ada apa ya, kayak ada pokoknya membekas lah. Oh, Ada bekasnya. iya. Fotonya juga ada waktu itu kan saya lihat. Nanti tuh yang kejadian pertama kali fotonya kayak apa pas dipijat kan dituduh kayak. Oh, fotonya itu ketika dipijat. Ketika dipijat, Oh, dari pijat itu ada fotonya. iya. Itu Mas, saya juga baca waktu setelah diinjak itu katanya sempat nggak bisa bangun begitu. Iya, Betul ya Mas? betul. Dan kesininya pun dari memasukkannya ke mobil kan dia bilang kan ditandu dimasukin mobil. Oh gitu. Iya, dibawa ke tukang pijat sini. Waktu itu adiknya Mas Nanang itu cerita apa Mas? Yang dia rasakan kesakitan atau sampai nggak bisa gerak begitu? Ya intinya kesakitan, bilangnya kaku itu apa ya? Kaku. Iya, kaku. Gitu. Oke Mas, kembali lagi Mas. Jadi setelah sekitar 2 pekan, 2 minggu setelah kejadian itu, Mas Nanang kemudian tanya gitu ya, Pak Iya. siapa? Lalu adiknya Mas Nanang itu cerita. Cerita, Terus apa Mas reaksi dari Mas Nanang waktu itu pertama bagaimana? Ya, yang jelas kaget. Kan di saat saya tanya seperti itu kan banyak juga warga gitu loh. Kan kalau acara kumpul karena itu kan hajatan banyak warga. Kan spontanitas kan warga marah gitu loh. Tidak walaupun marah ya. Akhirnya ya seperti itu. Warga kan paginya tidak dikomando, pokoknya pengen ngerti lah, pengen klarifikasi. Ini tau gurunya sing nginjak maksudnya piye kan seperti itu. Lalu ke sekolahnya itu kapan setelah adiknya Mas Nanang itu cerita? Itu malam saya tanya, langsung paginya langsung spontanitas itu. Tidak ada katakanlah apa ya, menggalang itu nggak ada, itu spontanitas semuanya. Jadi ketika malam itu, ketika Mas Nanang tanya, kebetulan banyak warga di situ. Iya, banyak warga. Saya tanya itu mendengar cerita. semua cerita itu. Akhirnya malah pada kaget. Lah ngopo kok ngira cerita nanti dingonoke kan gitu. Matanya nggak berani cerita. Ya karena saya tanya itu tadi. Lalu besoknya Mas kan ke sekolah itu ya. Iya. Itu apa Mas yang dilakukan Mas Nanang itu di sekolah bersama warga itu? Apa minta klarifikasi atau bagaimana? Ya dari awal jelas, cuman pengen klarifikasi apakah benar toh kejadiannya seperti apa. Kan pengennya ya bertemu sama guru yang bersangkutan langsung. Akhirnya juga diizinkan kita bertemu di situ, perwakilan dari warga ya pengen mendengar langsung gitu. Akhirnya yang disampaikan sama oknum guru tersebut juga sama persis yang disampaikan sama si. Jadi waktu itu ke sekolah yang ditemui siapa saja? Yang menemui siapa saja? Itu yang menemui ada PLT Kepala sekolah. Terus sama guru yang bersangkutan lah. Siapa kalau enggak tahu namanya. Pertemuannya digelar di mana itu Mas? Awalnya kan digelar di ruang depan itu. Iya. Tapi setelah banyak masa kan akhirnya dipindah ke belakang. Oh. Pindah belakang akhirnya kan si guru tersebut dihadirkan gitu. Untuk agar supaya perwakilan warga itu mendengar sendiri itu. Iya.
seperti apa kronologinya gitu kan. Akhirnya ya ceritanya ya sama persis yang disampaikan sama si Yoga. Sama persis. Jadi terus kemudian ketika itu Mas, apakah ada permintaan maaf dari guru atau dari pihak sekolah? Gitu? Ada. Intinya kan juga minta maaf gurunya merasa keliru dan bersalah. Gitu. Ada. Iya. Mas, setelah pertemuan itu, ya, pertemuan dengan guru itu, lalu apa yang terjadi? Apakah bertemu dengan guru itu sudah menyelesaikan masalah, gitu ya? Maksudnya permintaan maaf itu ya sudah selesai begitu, atau ada hal-hal lain Mas yang dituntut oleh Mas Nanang mungkin atau juga warga di sini begitu? Kalau masalah itu kan kita ke sekolah terus tujuannya klarifikasi udah jelas, ternyata benar seperti itu. Akhirnya kan kemarin masuk laporan ke polisi, ke Polsek. Sorenya kan terus laporan ke Polsek. Setelah tahu kebenarannya seperti itu, kita mendengar langsung dari si gurunya, akhirnya kita laporan ke Polsek. Yang melapor siapa? Waktu itu saya juga ke Polsek, tapi kan juga ikut, terus kakak juga ikut. Iya. Jadi di situ ada 4 orang, Iya. termasuk saya sama. Karena apa namanya tujuan gitu ya, mungkin ya Mas Nana punya tujuan apa ya, bersama warga gitu untuk melaporkan ini ke kepolisian, apakah supaya ini tidak terulang lagi atau bagaimana Mas, apa tujuan utamanya Mas? Iya, yang jelas kan agar itu tidak terulang lagi kan sudah pasti ya, itu permintaan dari warga biar khususnya di SMA Semoga itu tidak terjadi hal-hal seperti itu kan, tujuan awalnya kan seperti itu. Termasuk hal-hal mungkin nanti akan seperti apa kan semua nunggu perkembangan mungkin. Intinya kan seperti itu. Mas, setelah pertemuan dengan sekolah dan guru itu, pihak guru atau sekolah itu berusaha menjangkau nggak? Misalnya meminta agar supaya tidak berlanjut karena hukum atau bagaimana begitu? Kalau sampai saat ini mungkin kondisinya masih seperti ini tuh belum. Itu kapan Mas melapornya ke kepolisian Mas? Itu tanggal berapa ya itu ya? Hari ini itu hari, lupa saya hari ini ya, apa hari Jumat atau bukan hari Jumat Pak. Lupa saya laporannya ke situ. Tapi yang jelas setelah itu belum ada ya, apa namanya? Belum. Pokoknya setelah kejadian di sekolah itu langsung sorenya lah. Oh gitu. Berarti. Ya, tapi sampai sekarang juga belum ada komunikasi lagi ya? Belum. Kira-kira pihak sekolah atau guru tahu nggak Mas kalau Mas Nanang melapor ke kepolisian begitu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kelihatannya kan sudah mulai pemeriksaan itu sudah tahu. Saya yakin sudah tahu. Sudah tahu. Mas Nanang, kembali sedikit Mas, adiknya Mas Nanang itu ya setelah apa namanya dibawa ke tukang pijat itu, terus pulang ke rumah itu ya, itu sempat mengalami apa Mas? Misalnya sakit atau nggak sekolah begitu atau? Nggak sekolah. Oh gitu ya? Langsung nggak sekolah, tapi itu selang 1 harinya lagi kan berangkat gitu. Tapi itu nggak berangkat lagi. Ya mungkin faktornya banyak lah Mas. Mungkin ya rumongso piye lah sekolah kok di ngono. Mungkin ya jadi namanya anak kan mungkin punya pemikiran sendiri. Jadi tidak sekolah itu bukan hanya karena kesakitannya ya, tapi mungkin psikisnya juga. Ya gitu. bisa jadi, bisa jadi. Tapi Mas Nanang apakah sempat tanya Mas ke adiknya Mas Nanang begitu? Ya. Itu kan dia sempat merasa sakit tuh ya, Ya. merasa sakit terus bawa ke tukang pijat. Nah, rasa sakit itu masih bertahan berapa lama mungkin begitu? Atau misalnya 1 hari sudah sembuh, sudah nggak terasa sakit lagi atau bagaimana? Itu cenderung ini ku tidak banyak cerita. Oh. Tapi intinya kalau ditanya yus ndak, yus merasa yus sekoyo wingi Mas, biasanya seperti itu. Nggak banyak cerita jelas kalau kayak itu. Iya. Mas,
seandainya pihak sekolah atau pihak guru begitu ya, itu datang begitu ya ke Mas Nanang atau keluarga atau mungkin ke itu terus kemudian meminta maaf gitu ya, agar ada nggak kemungkinan islah begitu ya, atau misalnya mencabut gugatan atau laporan ke kepolisian gitu. Saya rasa kalau hal-hal seperti itu mungkin kan dari pihak yang bersangkutan atau guru kan yang lebih punya inisiatif terlebih dahulu. Artinya kan kita itu kesana klarifikasi dan kenyataannya seperti itu, terus nanti tindakannya dari sana seperti apa kan kita belum tahu. Nah, saya sendiri meyakini segala sesuatu itu kan misalnya sudah ada merasa bersalah kan mungkin dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin kata sing jenengan atur. Tapi kalau untuk kita mendahului kan kita juga nggak berani. Soal ini kan ada kaitannya sama warga, apapun kan dikomunikasikan. Iya. Jadi intinya guru itu meminta maaf pun juga setelah didatangi warga ya. Sebelumnya juga tidak ada komunikasi begitu ya. Kalau sama warga itu kan karena jadi seperti ini kan terus terang kan merasa gimana ya, mencarikan keadilan. Mosok kue sekolah di seperti itu kan seperti itu. Awalnya kan seperti itu. Nanti untuk hal-hal yang selanjutnya kan semua mengikuti aja, mengalir aja kan seperti itu. Artinya kan kalau cerita itu kan iya, tidak tahu. Tidak tahu. Artinya sekolah juga tidak memberitahu. Iya, tidak tahu. Kalau cerita sama warga lah. Iya. Nah setelah itu kan pembongkaran selesai kan di jalanan kan ditakoi jani piye kan seperti itu namanya orang banyak. Akhirnya itu timbul itu spontanitas rame-rame ke sekolah itu. Tapi tujuannya murni hanya untuk klarifikasi. Apa bener tau sampai seperti apa kalau mendengar sendiri dari gurunya kan lebih enak gitu. Iya. Mas, itu kan mohon maaf saya ingin kembali lagi ke peristiwanya gitu ya. Itu kan dibawa ke tukang pijat oleh sekolah. Iya. Diantarkan oleh sekolah itu, Mas. Iya. Oh, yang mengantarkan bukan guru itu. Yang mengantarkan kemarin itu katanya supir di kepala sekolah Pak sama Pak siapa gitu. Tenaga di sekolah ya. Intinya pekerja di sekolah ya. Hanya dia saja yang mengantarkan. Katanya ada 2 orang atau 3 orang. Saya tapi nggak tahu namanya. Naik mobil sekolah. Naik mobil sekolah. Dibawa ke tukang pijat. Iya. Nah, terus diantarkan ke rumah yoga di sini. Iya. Oh, itu waktu mengantarkan gitu ya. Iya. Sudah selesai pijat diantarkan ke rumah. Ke ibunya atau ke orang rumah itu nggak bilang apa-apa atau bagaimana? Ya kalau isunya kemarin kan katanya jatuh atau gimana kan gitu awali. Tapi sempat ketemu orang rumah. Ketemu. Tapi dari pihak sekolah itu waktu iya, mengantarkan ketemu. Tapi ngomongnya jatuh. Jatuh. Yang didengar Mas Nanang seperti iya, itu. yang anunya kan seperti itu. Gitu. Mas, warga itu sempat juga nggak mendengarkan atau minta cerita begitu ya, kronologi dari 2 temannya sama-sama diinjak itu? Enggak, karena nggak tahu. Nggak tahu orang mana kan nggak tahu. Intinya kan kita nggak melebar kemana-mana, cuman belani warganya sendiri lah. Seperti apa atau jani kan seperti itu. Karena pagi itu kan warga akhirnya setelah marah gitu ya mendengar ceritanya apa yang dialami itu kan warga mungkin emosional gitu ya, warga marah gitu terus menggeruduk ya itu ke SMA Cipogo begitu ya. Iya. Itu ada berapa orang kira-kira? Banyak itu Mas. Oh. Banyak itu orangnya banyak lah, terutama khusus warga Sengon semua. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Tapi kan gua sudah wanti-wanti jangan sampai anarkis lah. Tapi yo kenyataannya di sana orang namanya emosi, tapi yo semuanya masih bisa dikendalikan walaupun cuma suara-suara lah. Artinya waktu itu suasananya warga sudah marah, sudah emosi, iya, teriak-teriak begitu. Teriak-teriak gitu ya. Mencari gurunya itu, suruh keluar gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus akhirnya dari perwakilan warga masuk, kita. Termasuk Mas Nanang? Iya, saya masuk di situ. Waktu itu masih di bawah, di dekat
ya sama warga itu, tapi akhirnya situasi kan kurang enak lah. Banyak suara-suara, akhirnya kita pindah tempat. Pindah tempat dengan catatan untuk menghadirkan guru yang bersangkutan. Cuma sederhana, pengen dengar seperti apa, setelah itu kita kembali. Soalnya saya sendiri juga punya ketakutan nanti kalau terlalu lama, akhirnya kemarahan semakin menjadi kan sangat beresiko gitu. Kalau terjadi anarkis, soalnya walaupun wanti-wanti jangan sampai merusak, jangan sampai apapun itu, pokoknya jangan sampai. Dan warga sepakat tidak akan melakukan hal itu. Itu warga tergerak sendiri loh ya? Itu tergerak sendiri, tidak ada yang berani, itu spontanitas itu. Spontanitas. Ada anak di sini. Iya. Mendapatkan peristiwa seperti itu. Itu secara spontanitas, nggak ada yang ini, nggak ada yang menggerakkan, nggak ada sama sekali. Dalam dialog itu hanya perwakilan warga atau semuanya ikut? Perwakilan, karena kalau semuanya nggak mungkin, soalnya banyak kan. Iya. Perwakilan warga itu ada 4 orang waktu itu yang ditunjuk dari warga. Dalam dialog itu hanya 4 orang? 4 orang. Mas, waktu setelah dialog, iya, mendengarkan apa yang disampaikan guru, termasuk gurunya juga udah minta maaf, ya. Itu terus kemudian tensi warga itu bagaimana? Apakah masih marah, terus kemudian atau Mas Nanang mendinginkan atau bagaimana? Ya, saya keluar dari ruang klarifikasi, saya sampaikan langsung ke warga. Intinya kan guru sudah mengakui dan ayo kita pulang secara tertib. Nanti hal-hal berikutnya, sanksi atau apapun akan ada ranahnya sendiri. Kan saya sudah bilang seperti itu. Tapi kan warga kekeh pokoknya minta yang bersangkutan kan dikeluarkan. Dalam arti dikeluarkan dari ruangan untuk warga itu untuk melihat, ya, menemui warga. Saya sudah berusaha untuk jangan, takutnya kalau gini nanti diburu lah, takutnya saya seperti itu. Akhirnya warga sudah berjanji, enggak, gue cuma pengen lihat toh. Akhirnya kan dari kejauhan diperlihatkan, terus warga saja pulang. Itu akhirnya seperti itu. Soalnya dari perwakilan warga sendiri juga merasa was-was nanti kalau itu terlalu lama, bisa nanti ada orang-orang yang ke situ malah akhirnya beresiko gitu loh. Soalnya kan itu murni dari warga Mriki semua, warga Sengon semua. Mas, itu waktu Mas Nanang ke sana begitu, sempat nggak Mas ada kekhawatiran atau pikiran Mas Nanang yang paling pikiran paling negatif gitu, pikiran paling negatif thinking begitu, itu kira-kira kalau nggak segera terkendali itu amarah warga itu bisa seperti apa? Apakah sampai merusak sekolah atau sampai mukuli? Nek saya seperti ini, nek saya wanti-wanti saya sama warga, pokoknya jangan sampai anarkis lah, jangan sampai berbuat sesuatu yang merusak. Cuman yang saya jadi lebih khawatir di saat saya keluar dari ruang klarifikasi itu kan, saya melihat orangnya sudah bukan hanya dari warga sendiri gitu. Akhirnya kan sangat beresiko lah. Sangat beresiko, apalagi kan bahasanya guru menginjak-injak muridnya kan seperti itu kan. Siapapun orangnya yang dengar akan dengan secara spontanitas meletup emosinya, meluap-luap kan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya warga pulang dengan tertib dan baik. Itu benar-benar menyemut itu di depan sekolah. Iya, menyemut dengan suara motor yang gitu ya? Keras gitu. Dari peristiwa ini begitu ya, Mas Nanang ingin menyampaikan apa begitu? Apa harapan Mas Nanang begitu? Ya, harapan saya yang pasti apapun alasannya kalau di sekolah itu jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya seperti itulah. Itu mau tidak mau kan itu bisa memancing amarah dari beberapa orang atau mungkin warga sekitar ya, dengan adanya seperti itu, memancing amarah dan emosi. Intinya kan jangan sampai ada kekerasan, apalagi di SMA 1 Sepogo, itu yang pertama. Yang kedua, toh kalau memang anak itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu nggak bener di sekolah, nah tolonglah cara negurnya jangan seperti itu, biar tidak terjadi trauma gitu. Intinya cuma seperti itu. Warga pun menginginkannya seperti itu. Oke. Mas, sorry, ini
saya sesalkan ada pertanyaan yang terlewat begitu ya. Waktu bertemu dengan guru saya kan sempat baca itu beritanya ya. Kalau nggak salah itu Pak Guru itu sempat berdalih, dia beralasan kalau dia itu bercanda begitu ya. Menginjaknya itu untuk bercanda-bercanda atau seperti orang mijet gitu loh. Iya. Itu sempat nggak disampaikan Pak Guru waktu bertemu dengan warga dan Mas Nanang? Nah, sama Pak Guru yang bersangkutan tuh kan bilangnya ya nggak tahu ada setan lewat apa kok saya bisa sampai melakukan seperti itu, kan bahasanya seperti itu. Gitu ya? Iya, bahasanya seperti itu kan, intinya juga merasa keliru dan bersalah gitu. Kalau untuk candaan dan sebagainya waktu kita klarifikasi nggak keluar. Oh, nggak bilang gitu? Nggak bilangnya, cuman yo menyesal lah, ada setan lewat apa kok aku sampai melakukan seperti itu. Gurunya bahasanya seperti itu bahasanya. Sama yang gurunya itu. Oke. Mas Nanang, terima kasih sekali. Siap, nggih. Untuk wawancaranya Mas, kami berharap Nggih. semoga adiknya Mas Nanang itu Nggih. sembuh ya, Nggih. dan tidak ada sakit yang membekas, dan kemudian ini bisa menjadi pelajaran bersama di Amin, dunia nggih. pendidikan. Nggih, nggih Mas, nggih. Terima kasih Mas. Nggih, nggih.